Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Husna Aziza. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sosiolinguistik berdasarkan video yang sudah saya tonton sebelumnya. Jadi di video tersebut menjelaskan mengenai adanya variabel. Nah, variabel itu adalah segala macam teori dari ketika belajar variasi sosiolinguistik. Nah, ada dua macam variabel yang disebutkan di dalam video. Yang pertama itu linguistik variabel, dan yang kedua itu social linguistic variable. Social variable. Nah, di lingkungan linguistik variabel ini merupakan hal-hal yang merubah di bahasa di level linguistik apapun. Contohnya itu seperti kata think dan think hal dan think berpikir merupakan linguistik variabel dari fonetik. Dan seperti n berakhir and dan end itu juga merupakan linguistik variabel dari fonetik. Nah, alasan memilih salah satu variasi itu adanya geolinguistic location. Jadi geolinguistic location ini seperti misalnya orang Inggris yang berbicara bahasa Inggris, orang Indonesia yang berbicara bahasa Indonesia. Nah, orang Rusia yang berbicara bahasa Rusia itu merupakan social variable. Nah, ada juga yang namanya domain. Nah, domain itu refer to various institution. Jadi contohnya kita menggunakan bahasa yang digunakan di keluarga atau rumah. Nah, keluarga dan rumah ini disebut domain. Nah, bahasa yang digunakan di lingkungan keluarga itu tidak sama dengan bahasa yang digunakan kita di luar lingkungan rumah atau keluarga. Misalnya contohnya seperti bahasa yang digunakan di bidang olahraga pasti berbeda dengan bahasa yang digunakan di bidang pendidikan. Bahasa olahraga banyak istilah-istilah yang berbeda dengan istilah-istilah di bidang pendidikan. Itu namanya domain. Jadi domain itu tempat atau bahasa, macam-macam bahasa digunakan. Jadi seperti misalnya berapa banyak domain, how many domains study how people when they angry, happy, sad affect their language. Jadi seperti kalau misalnya kita lagi marah, kita pasti menggunakan kata yang berbeda, mungkin dengan meluapkan amarah itu dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, atau cursing. Nah, kalau misalnya kita lagi bahagia, pasti kata-katanya juga akan berbeda. Lalu ada yang namanya seperti penyebutan kita, domain. Jadi nama aku Saida. Nah, di SD aku disebut Saida, di SMP sama, terus di SMA kadang disebut Sai atau Ida. Nah, kalau misalnya saat aku ngajar, kan karena aku ngajar di SMP juga, anak-anak di sekolah manggil aku Ibu Saida gitu loh. Jadi kayak perbedaan di mana lingkungan kita berada, di situ penyebutannya juga jadi berbeda. Jadi kayak kayak gitu. Nah, terus ada juga fonetik. Jadi di video tersebut juga menjelaskan tentang fonetik alkohol. Nah, jadi karena di fonetik itu kan membahas tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Nah, jadi karena fonetik itu ada yang namanya frikatif. Frikatif itu jadi apa yang kita jelaskan itu harus jelas dan terdengar jelas lah ya. Nah, jadi kayak
Nah, dijelaskan ada ada fonetik alkohol. Jadi saat orang tersebut sedang mabuk, lidah itu mungkin keluh. Jadi apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya fonologinya dari drawing misalnya drawing menggambar, tapi malah di fonologikan dengan drawing atau blah. Jadi otot-otot yang ada di mulut atau di lidah itu menjadi terpengaruh, intinya seperti itu. Nah, jadi ada juga di sosiolinguistik ini ada juga pengaruh-pengaruh dari kelas sosial, gender, dan juga etnis. Jadi contohnya seperti perbedaan bahasa yang digunakan di lingkungan. Nah, bahasa Indonesia digunakan oleh orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Bahasa Inggris digunakan oleh masyarakat Inggris. Dan misalnya di Indonesia kan ada berbagai macam jenis suku bangsa dan juga menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, misalnya kita datang ke restoran Sunda, kita mesen nih, ibu beli nasi sama ayam ya, nah pakai bahasa Indonesia. Terus si ibu restorannya ngejawab pakai bahasa Sunda karena itu restoran Sunda. Mangga neng, antosan sekedapnya, misalnya gitu, seperti itu. Nah, terus karena si pembeli itu ngedenger si ibunya pakai bahasa Sunda, jadi si pembeli juga menjawab atau nambahin lagi pakai bahasa Sunda. Nah, itu ada yang namanya code switching di sosiolinguistik. Nah, kenapa terjadi code switching atau code mixing gitu ya? Ada code switching itu perpindahan atau perpindahan penggunaan bahasa ke bahasa satu ke bahasa lain. Seperti contoh yang tadi, awalnya ngomong bahasa Indonesia tapi dijawab bahasa Sunda, jadi dijawab lagi pakai bahasa Sunda. Terus code mixing, misalnya orang ngomong bahasa Indonesia tetapi dicampur dengan bahasa Inggris. Nah, itu code mixing. Di sosiolinguistik itu fenomena tersebut sudah hal yang wajar terjadi, atau memang sosiolinguistik itu membahas ke fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kebahasaan di masyarakat lingkungan sosial, mungkin seperti itu. Nah, untuk di video tersebut seperti yang sudah dijelaskan, kan ada yang namanya domain ya. Domain itu bagaimana domain itu lingkungan di mana kita menggunakan bahasa. Seperti kalau misalnya aku marah ke keluarga dan aku marah ke teman, itu pasti berbeda. Nah, intimasinya itu lebih intim mana, keluarga atau teman. Kalau misalnya aku lebih merasa dekat ke keluarga, jadi kayak bahasa yang digunakan ke keluarga itu lebih intim daripada bahasa yang aku gunakan ke teman, kayak gitu. Terus intinya jadi bahasa yang kita gunakan itu akan berbeda-beda. Jadi sosiolinguistik itu kan tadi ada dua variabel ya, sosiolinguistik itu ranah linguistik dan ranah sosio. Linguistik itu membahas tentang kebahasaannya, sosio membahas tentang sosial masyarakat. Jadi sosiolinguistik itu mencampurkan antara permasalahan-permasalahan sosial dan juga kebahasaan. Nah, di sosiolinguistik ini
membahas tentang fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi di masyarakat. Jadi seperti yang dijelaskan di video, ada faktor apa tadi namanya, geolinguistic location, katanya gitu, yang orang British pretend themselves to be British, orang Irish pretend atau apa namanya, mengklaim bahwa dia itu Irish people gitu loh. Nah, karena memang bahasa juga merupakan suatu identitas bagi orang tersebut gitu loh. Dan ya, kalau misalnya untuk umumnya gitu, orang Inggris mungkin umumnya bahasa Inggris itu dipakai oleh orang Inggris misalnya seperti itu. Terus orang bahasa Indonesia dipakai oleh orang Indonesia. Nah, di United Kingdom, di British lebih mengenal ke social class-nya daripada ke ethnicity. Jadi di video itu tuh kayak ngejelasin tingkat bahasa yang digunakan di status sosial atau kelas sosial itu berbeda kalau di British gitu loh. Kayak gender, of course gitu ya, tentunya gender itu berbeda. Jadi kayak bahasa untuk perempuan dan bahasa untuk laki-laki itu berbeda. Misalnya kayak perempuan she, laki-laki he gitu loh. You get she, it gitu. Her, him. Di Inggris itu perbedaannya kayak gitu. Terus di bahasa Arab juga kayak gitu. Untuk perempuan itu pakai tamarbutoh atau sifatnya mu'anas. Tapi kalau laki-laki itu muzakkar kayak gitu. Nah, intinya sosiolinguistik itu di video tersebut menjelaskan mengenai field bahasa itu sendiri di ranah sosiolinguistik. Jadi mungkin cukup sekian video atau mungkin cukup sekian penjelasan dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf karena ya begitu. Jadi apabila terdapat kekurangan atau banyak kekurangan ya mohon maaf. Saya Sayyidah Husna Aziza, kelas 6F Sosiolinguistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.